Halo teman-teman, selamat datang di channel Revipreneur. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang voucher Shopee. Atau kalau di Seller Center teman-teman melihatnya dengan fitur voucher toko saya. Materinya cukup panjang, sehingga saya membagi video ini menjadi dua bagian. Part 1 dan part 2. Dan ini adalah part satunya teman-teman. Untuk judulnya, saya beri judul Memaksimalkan Kesaktian Voucher Shopee. Kenapa sih saya sebut voucher Shopee itu sakti? Gitu ya. Karena voucher Shopee ini memiliki kelebihan, memiliki keunggulan dibanding voucher marketplace lainnya. Ya, apa kelebihannya nanti kita akan runut ke bawah, ya. Dan bagaimana kita mengeksplorasi kelebihan ini sehingga mendatangkan banyak traffic, banyak sales buat teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Kenapa voucher toko saya di Shopee saya sebut sakti? Untuk menggambarkannya, saya menggunakan gambar sales funnel. Ya. Sebagian dari teman mungkin udah cukup familiar dengan sales funnel. Tapi sebagian lain mungkin baru mendengar apa itu sales funnel. Gitu ya. Nah, untuk yang baru mendengar, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti jika ada teman-teman yang belum mengerti sales funnel, saya akan buat video terpisah. Oke. Pada dasarnya, ketika kita berjualan di marketplace atau di Shopee, yang pertama, PR pertama kita sebagai penjual adalah mendapatkan traffic sebanyak-banyaknya. Traffic sebanyak-banyaknya, ya. Jadi kita mendapatkan produk kita mendapatkan visibility, orang aware produk kita, dan bagaimana dari visibility itu orang masuk ke halaman detail produk kita, atau halaman toko kita. Itu yang dinamakan traffic, teman-teman. Ya. Tapi nggak berhenti di sana aja, teman-teman. Jadi tentunya kita nggak ingin cuman calon customer kita cuma sebatas membuka halaman detail produk kita dan stop sampai sana. Kita pengennya calon customer itu berkonversi menjadi customer kita atau menjadi pembeli kita, gitu ya. Dan tentunya terjadi penjualan, ya. Nah, tentunya PR kedua, tadi PR pertama adalah meningkatkan traffic, PR kedua adalah meningkatkan konversi, ya. Bagaimana caranya supaya orang-orang yang tadinya hanya melihat produk kita jadi membeli produk kita, ya. Dan yang ketiga, PR-nya adalah bagaimana cara kita meningkatkan pendapatan per pembeli sehingga memaksimalkan omset kita. Ya, jadi kita usahakan supaya orang nggak cuma beli satu pieces, tapi kalau bisa beli 2 pieces, 3 pieces, atau bahkan ngeborong satu toko gitu ya teman-teman ya. Nah, guna voucher kalau secara umumnya atau di marketplace lain atau di Shopee juga gitu ya, fungsinya rata-rata umumnya adalah meningkatkan konversi teman-teman, ya, meningkatkan konversi. Kenapa? Jadi orang yang tadinya masih banyak pertimbangan untuk melihat produk kita dan banyak pertimbangan untuk membeli, tapi karena ada voucher, maka dia menjadi menjadi lebih tertarik untuk membeli produk kita. Jadi, waduh, sayang nih kalau voucher nggak digunakan, ya udah saya beli deh dengan menggunakan voucher gitu ya. Itu meningkatkan konversi. Dan yang kedua, fungsinya adalah untuk meningkatkan omset, teman-teman. Ya, jadi misalnya saya sebagai pembeli, saya udah masukkan ke keranjang belanjaan saya senilai 40.000 gitu ya. Tapi kemudian saya melihat voucher dengan nilai minimum pembelian baru bisa menggunakan voucher itu kalau nilai minimum pembelian 50.000 ya. Jadi saya sebagai pembeli, psikologi saya adalah saya akan mencari barang-barang yang harganya 10 ribuan atau lebih dikit gitu ya, supaya barang belanjaan saya nilainya 50.000 minimal, dan sehingga saya bisa memanfaatkan voucher tersebut. Jadi bisa untuk meningkatkan omset. Itu dua fungsi voucher pada umumnya, termasuk di marketplace lain juga gitu. Nah, di Shopee selain dua itu ada fungsi voucher yang lain dari yang lain, yaitu untuk menarik traffic. Ya. Lah kok bisa? Nah, kita akan runut di bawah kenapa sih voucher Shopee bisa untuk menarik traffic ya, dan nanti kita tentunya akan mengeksplorasi hal tersebut sehingga penjualan teman-teman bisa lebih optimal lagi dengan adanya voucher Shopee. Oke, kita lanjut. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, kalau kita setting voucher di Shopee, itu tampilannya bakal di mana aja sih? Itu bakal tampil di mana aja sih? Yang pertama adalah di halaman toko, teman-teman. Kalau di halaman toko, teman-teman bisa lihat di atas ya, di atas pasti ada nama toko dan berbagai macam
informasi tentang toko, dan di bawahnya, tepat di bawahnya, itu ada bagian namanya voucher toko, ya. Voucher yang kita setting akan tampil di sana, di halaman toko, ya. Kemudian yang kedua ada di halaman produk, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau di halaman produk, di atas pasti itu gambar produknya, kemudian ada judul produk dan harga, informasinya, dan di bawahnya ada rating. Nah, di bawahnya, tepat di bawahnya ada voucher toko, ya. Jadi baik di halaman toko maupun di halaman produk, bagian voucher toko ini cukup terlihat, teman-teman, ya. Nah, yang ketiga ada di halaman checkout, teman-teman. Jadi di sini ya, teman-teman, ya. Jadi ketika pembeli udah memasukkan barang yang dibeli ke keranjang belanjanya, di halaman checkout dia bakal melihat lagi voucher toko saya, ya. Sebetulnya dari ketiga tampilan ini, baik halaman toko, halaman produk, halaman checkout, ini tentunya membuat voucher toko saya ini menjadi salah satu yang powerful, salah satu fitur yang powerful. Kenapa? Karena voucher toko saya ini tampil di setiap halaman ketika orang mau berbelanja. Baik itu di halaman tokonya, di halaman produknya, maupun ketika di halaman checkout-nya, gitu ya. Jadi cukup tereksplorasi voucher toko saya. Nggak berhenti di sana aja, dan ini yang membedakan voucher Shopee dengan marketplace lain, teman-teman. Ya, jadi voucher Shopee akan tampil juga di halaman list produk berupa tag voucher seperti ini, teman-teman. Ya, tag voucher seperti ini. Baik list produk hasil search, list produk di toko maupun list produk rekomendasi. Ya, teman-teman bisa ambil HP teman-teman, buka app Shopee, atau teman-teman bisa akses shopee.co.id di komputer teman-teman. Kemudian coba cari suatu barang apa aja, gitu ya. Kemudian setelah memasukkan keyword, setelah enter, nanti bakal hasil pencariannya itu teman-teman akan melihat di beberapa produk, gitu ya, yang tokonya memasang voucher toko saya, itu akan tampil tag voucher seperti ini, ya. Jadi kalau di sini contohnya di produk ini ada tag voucher diskon Rp5RB, Rp5.000 gitu maksudnya, gitu ya. Jadi ketika di luar pun, gitu ya, orang belum masuk ke halaman detail produk, orang nggak melihat bahwa toko ini, gitu ya, toko ini punya voucher yang siap untuk kita gunakan, ya. Nah, ini salah satu kelebihannya voucher toko saya di Shopee, dan ini yang akan kita eksplorasi nanti, ya. Oke. Nah, teman-teman ketika setting voucher, teman-teman juga bisa memilih untuk menampilkan di mana sih, apakah mau di semua halaman tadi, atau di sebagian, atau bahkan tidak ditampilkan sama sekali, ya. Nah, kenapa ada settingan tidak ditampilkan sama sekali? Nah, buat apa dong kalau kita buat voucher tapi tidak ditampilkan, ya? Itu ada dua kemungkinan, teman-teman. Kita bisa membuat voucher tanpa ditampilkan, itu untuk customer relationship management, ya, dan yang kedua nanti untuk diedarkan di kolom lain, ya. Untuk untuk CRM, gitu ya, teman-teman, contohnya gini, teman-teman. Jadi ada customer teman-teman yang membeli 3 produk dari teman-teman, tapi karena human error di tim teman-teman mengirimkan hanya 1 atau 2 produk, ya. Tentunya customer tersebut akan komplain, ya. Untuk mengatasi komplain tersebut, tentunya selain teman-teman mengirimkan sisa barangnya, gitu ya, yang belum terkirim, teman-teman juga biasa mengirimkan ucapan permohonan maaf, gitu ya. Jadi semacam, halo Kak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, bla 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 bla. Nanti terakhir sebagai ucapan, sebagai permohonan maaf dari kami memberikan 1 voucher khusus untuk Kakak supaya Kakak bisa berbelanja di kami dengan nyaman, gitu ya, dengan lebih ekonomis, gitu ya. Nah, dari sisi customer itu tentunya akan membuat dia dispesialkan. Oh, dilihat di halaman tokonya voucher ini nggak ada tuh. Oh, ini berarti benar-benar voucher untuk saya, kira-kira gitu kan. Nah, itu contoh CRM ya, teman-teman. Selain itu tentunya kita bisa buat voucher tidak ditampilkan, lalu buat follower kita atau buat beberapa customer yang spesial, gitu ya. Tentunya untuk itu untuk CRM. Kita bisa bahas banyak tentang CRM ini sebetulnya. Nah, kemudian yang kedua, untuk diedarkan di kolom lain. Kalau kita buat voucher tidak ditampilkan di page Shopee kita, tapi
kita bisa buat voucher itu untuk diedarkan di kolom lain. Contohnya, kalau teman-teman punya sosial media, teman-teman punya follower banyak, entah itu di IG gitu ya, atau itu di Facebook gitu ya, teman-teman bisa membuat voucher tidak ditampilkan di toko teman-teman dan di voucher ini diposting di sosial media teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa melihat seberapa efektifkah postingan kita tadi ya, dengan melihat berapa banyak voucher tadi digunakan oleh follower teman-teman ya. Jadi itu salah satu strategi untuk apa ya? Untuk menggait follower teman-teman untuk berbelanja di toko Shopee teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini sekilas mengenai mekanisme penggunaan voucher toko saya di Shopee ya. Jadi mekanismenya seperti ini. Jadi kita seller mengedarkan voucher ya, terserah mau mengedarkan berapa banyak, mau 500, 1000 gitu ya, dan sebagainya. Kemudian nanti dari voucher yang kita keluarkan tadi akan diklaim oleh calon customer. Cara klaimnya nanti si customer ini bisa masuk ke halaman toko, halaman produk, nanti ada section voucher, nanti tinggal klik klaim aja gitu ya. Ketika customer klik klaim, maka voucher toko kita akan masuk ke koleksi voucher mereka ya. Dan mereka bisa menggunakan voucher toko yang udah mereka koleksi tadi untuk berbelanja. Tapi tentunya tidak semua voucher yang diklaim oleh calon customer tadi menjadi transaksi ya. Bisa aja si calon customer ini mengklik klaim voucher toko kita, kemudian masuk ke koleksi dia, ke koleksi vouchernya, tapi tidak digunakan buat belanja. Bisa aja, banyak terjadi ya. Tapi yang ideal tentunya dia mengklik klaim voucher toko kita masuk ke koleksi voucher dia, dan dia digunakan untuk berbelanja. Nah, di sini ilustrasinya dari kita mengeluarkan voucher, kemudian dari voucher ini ada 5 yang klaim, ya, ini contohnya ilustrasi aja. Kemudian dari 5 klaim itu ternyata yang berbelanja cuma 2, ya. Sisanya hanya sebagai koleksi voucher dia, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ketika kita setting voucher, ketika kita membuat voucher di Shopee, ada 3 variabel yang harus kita tentukan, teman-teman. Yaitu nilai belanja minimum, artinya customer kita harus belanja berapa rupiah sih supaya bisa menggunakan voucher, supaya bisa mendapatkan potongan, gitu kan. Yang kedua adalah besar diskonnya, gitu ya. Ini bisa nominal, 10.000, 20.000, 5.000, dan sebagainya, atau bisa persen, potongan 5%, 10%, dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita tentukan adalah jumlah kuota voucher. Kita mau mengedarkan 1.000 voucher, 500 voucher, nah itu ya. Nah, untuk menentukan 3 variabel ini, gitu ya, untuk menentukan 3 variabel ini saya punya 2 metode, teman-teman. Ya. Yang pertama adalah berdasarkan rata-rata penjualan per pesanan, teman-teman. Ya. Metode ini cukup umum, sangat umum digunakan oleh seller Shopee dan marketplace lain, gitu ya. Rata-rata pada pakai metode pertama ini. Gunanya adalah untuk meningkatkan omset dan meningkatkan konversi. Idenya adalah dari rata-rata penjualan per pesanan toko mereka dinaikkan sedikit sebagai dasar nilai belanja minimum untuk mendapatkan voucher, untuk menggunakan voucher. Idenya seperti itu, teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih detail. Dan yang kedua, ini yang saya tidak pernah temui di lain tempat, berdasarkan range harga produk, teman-teman. Idenya adalah membuat supaya semua produk kita ada tag vouchernya sehingga menjadi salah satu daya tarik untuk menarik traffic. Jadi tentunya selain untuk meningkatkan omset dan konversi, juga untuk menarik traffic. Nah, untuk metode 2 ini saya akan bahas lebih detail. Saya akan bahas dan eksplorasi lebih detail di part 2 video ini, teman-teman. Untuk di video part 1 ini, saya akan bahas metode 1 dulu, teman-teman. Oke. Untuk metode 1, menentukan besar voucher berdasarkan rata-rata penjualan per pesanan. Teman-teman bisa buka seller center teman-teman. Kemudian, teman-teman bisa masuk ke bisnis saya, ya. Kemudian, teman-teman bisa mengambil periode data 30 hari sebelumnya, 30 hari terakhir atau 30 hari sebelumnya. Kemudian teman-teman bisa lihat penjualan per pesanan teman-teman berapa, toko teman-teman berapa.
Kalau di sini ilustrasinya contohnya 82.662 ya. Nah, dari situ kita bisa menentukan nilai belanja minimum pembeli, variabel pertama, nilai belanja minimum pembeli. Untuk menentukan nilai belanja minimum pembeli, cukup naikkan maksimal ya teman-teman, 20% dari penjualan perpesanan. Jika tadi penjualan perpesanan 82.662, maka nilai belanja minimum pembeli bisa kita set 100.000 misalnya. Jangan terlalu jauh, teman-teman. Misalnya kita buat voucher dengan nilai belanja minimumnya 300.000, gitu ya. Tentunya kalau saya sebagai pembeli, saya sudah memasukkan di keranjang belanja produk senilai 82.000. Kemudian saya melihat ada voucher 300.000, tentunya saya akan berpikir ini tidak menarik. Saya harus belanja 4 kali lipat baru dapat menggunakan voucher tersebut, gitu ya. Jadi untuk nilai belanja minimum pembeli sengaja dibuat jangan terlalu jauh. Saya sarankan maksimum, ini maksimum banget 20% dari penjualan perpesanan, ya. Maka tadi penjualan perpesanan 82.000 kita dapat nilai belanja minimum pembeli 100.000, teman-teman. Kemudian setelah itu kita tentukan besaran diskon, ya. Besaran diskon di sini bisa berupa potongan persen atau potongan nominal atau nilai, ya. Berapa sih potongan persen yang bisa kita berikan? Tentunya teman-teman harus melihat rata-rata margin keuntungan produk teman-teman, ya. Atau mungkin kalau teman-teman, saya kan punya produk banyak sekali, ada ratusan, gitu ya. Masa saya harus melihat satu-satu semuanya dihitung, gitu ya. Kalau kayak gitu, teman-teman cukup melihat top 10 atau top 20 produk teman-teman yang paling laku, gitu ya. Biasanya top 10 atau top 20 produk teman-teman itu udah menguasai 80-90% penjualan, ya. Itu yang teman-teman lihat. Nah, misalnya nih, rata-rata margin keuntungan produk teman-teman itu 30%, gitu misalnya ya. Maka besaran diskon yang bisa kita keluarkan untuk konsumen bisa aja kita taruh misalnya 10%, gitu ya. Masih, marginnya masih aman. Rata margin keuntungan 30%, kita alokasikan 10% untuk voucher, gitu ya. Atau karena tadi 100.000, kita bisa set 10.000 misalnya. Ya, itu besaran diskon. Kemudian yang ketiga, tentukan jumlah kuota voucher, gitu ya. Nah, tadi kalau teman-teman udah main aman nih, marginnya 30%, teman-teman buat voucher dengan potongan 10%. Itu berarti udah aman ya. Berarti kalau kayak gitu jumlah kuota voucher, teman-teman bisa masukkan sebanyak-banyaknya. Ya, karena mau dipakai, mau diklaim semua, mau digunakan semua oleh customer kita pun, kita nggak bakal boncos, gitu, malah untung, gitu ya. Nah, tapi ada teman-teman yang baru memiliki toko baru, gitu ya, dan ingin terjadi banyak transaksi di tokonya, gitu, dan berpikir bahwa boncos nggak apa-apa deh, gitu. Saya punya budget marketing, ya, saya punya budget marketing. Jadi misalnya ada teman-teman yang saya tahu ada marginnya cuma 20%, tapi karena dia pengen memboosting tokonya, dia membuat voucher dengan potongan 30% misalnya. Lebih besar dibanding margin keuntungan, gitu ya. Nah, kalau seperti itu tentunya kita harus batasi, teman-teman. Kita harus tahu dulu budget marketingnya berapa sih, ya kan? Setelah budget marketing dapat, maka kita baru bisa menentukan berapa banyak voucher yang bisa kita edarkan dengan budget marketing segitu, ya. Misalnya alokasi budget marketing kita 2 juta, teman-teman, ya. Nah, berarti jumlah voucher yang terpakai, jumlah voucher maksimum yang bisa terpakai adalah budget dibagi besaran voucher. Budgetnya tadi ada 2 juta, besaran vouchernya, atau tadi potongan besaran diskon vouchernya ada 10.000, teman-teman ya. Berarti akan didapat 200 voucher. Artinya, dengan budget 2 juta ini, ya, kita bisa voucher ini bisa diklaim digunakan oleh 200 customer dengan masing-masing voucher itu potongannya 10.000, ya. 200 voucher masing-masing potongan 10.000. 200 kali 10.000 berarti 2 juta, ya, sesuai budget kita. Oke. Nah, kemudian kita hitung jumlah voucher yang diedarkan, gitu ya. Tadi kan jumlah voucher terpakai, sekarang jumlah voucher yang diedarkan. Jumlah voucher yang diedarkan, saya mengambil asumsi rate redeem 5%. Rate redeem itu apa sih? Rate redeem itu berapa persen orang yang tadi habis klaim voucher yang pada akhirnya menggunakan voucher tersebut, gitu ya. Jadi kalau rate redeem 5%, berarti dari 100 orang yang ngeklaim voucher toko kita tersebut, ada 5 orang yang pada akhirnya menggunakan untuk transaksi. Itu 5%.
Rata-rata memang di 2%, 3%, tapi ada yang lebih dari 5% juga ada, tapi untuk contoh ini saya asumsikan 5%, teman-teman. Ya. Jumlah voucher yang diedarkan itu 200 dibagi 5%, berarti 4.000 voucher. Ya. Jadi kalau gini skenario-nya kita edarkan 4.000 voucher, gitu ya. Kemudian 4.000 voucher ini akan diklaim semuanya oleh calon customer, skenario-nya begitu. Kemudian dari 4.000 voucher yang diklaim oleh calon customer kita, ada kena rate redeem-nya 5%, maka 200 yang digunakan untuk berbelanja. 200 kali 10.000 diskon potongannya berarti didapat 2 juta, ya, sesuai alokasi budget. Nah, ini jadi summary-nya untuk metode pertama ini, kita dapat nilai belanja minimum, kita bisa bikin voucher dengan nilai belanja minimumnya 100.000, teman-teman. Besaran diskonnya 10.000, ya. Dan jumlah kuota vouchernya teman-teman bisa masukkan sebanyak-banyaknya kalau memang margin keuntungan teman-teman lebih besar dibanding potongan tadi. Atau kalau teman-teman punya budget marketing, teman-teman bisa masukkan 4.000. Ya, itu metode pertama, konsepnya seperti itu. Kalau teman-teman ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan coba bantu jawab, teman-teman. Sekian untuk video part 1 ini, teman-teman. Tapi jangan lupa, teman-teman nanti saya undang untuk melihat video part 2, di mana nanti saya akan bahas lebih detail tentang detail metode kedua, teman-teman, yaitu menentukan besar voucher dengan range harga produk. Tujuannya apa? Untuk menarik traffic. Ya, kalau teman-teman udah nggak sabar untuk melihat video part 2, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar supaya saya segera me-upload video part 2-nya ya, supaya kita juga termotivasi untuk segera membuat video part 2 dan menguploadnya untuk teman-teman. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan tips hari ini, tips video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sukses selalu ya teman-teman. See you!